Halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam netizen. Dimanapun kalian berada, perkenalkan nama gue Bram. Di sini gue sebagai host dalam acara Quiz Tabula episode tragedi Drama Gede. Nah, di sini gue nggak sendiri ya guys. Lebih tepatnya, gue ditemani oleh rekan-rekan mahasiswi psikologi Universitas Juanda Perdagangan Karawang. Ya, tanpa basa-basi lagi kita kenalkan. Mari, ayo dari Sheila. Hai, orang dari saya Gelar dari Fakultas Psikologi Universitas Juanda Perdagangan Karawang. Hai, aku Fitri Indonesia, belajar sendirian dari Red on Queen. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kalau saya Gania, Kita doang. atau kalau nama aku Fania, Sudah. Aku ada di ruang. Oke. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang ringan tentang sejarah peristiwa Rawagede di Karawang, dan tentunya ada games yang tentunya bisa mengedukasi dan menghibur tentunya. Nah, menurut kalian nih, apa sih tragedi bersejarah Rawagede yang teman-teman ketahui? Mulai dari Sheila. Kalau jadi di tragedi Rawagede itu bermula dari tentara Belanda yang mencari seseorang yang bernama Palukas. Yang Palukas ini dikenal sebagai satu-satunya orang yang berani kayak obrak-abrikin markas Belanda tersebut. Makanya si tentara Belanda ini mencari keberadaan Palukas ini, dan Palukas ini larinya atau sembunyinya itu ke Rawagede. Nah, di situ warga Rawagede itu menyembunyikan keberadaannya si Palukas ini. Nah, disitulah terjadinya pembantaian yang disebut dengan pembantaian di Rawagede. Kalau Fitri gimana? Ya, kalau aku sama kayak Sheila gitu, bahwa tragedi pembantaian itu cukup tragis, tapi itu juga bisa kita lihat bahwa ada loyalitas atau kesetiaan dari para rakyat untuk para pejuang kita, gitu, untuk menyembunyikan si Kapten Lukas itu. Oke, untukannya gimana menurutnya? Sama guys, intinya kayak itu pembantaian pada tanggal 9 Desember 1945 kan. Itu pembantaian yang emang hits banget di masa itu, karena ya mungkin kita bisa bilang hits karena itu tuh yang yang sangat berkesan dan sangat terkenang juga untuk sejarah Indonesia pastinya, dan sudah diperjelas oleh teman-teman semua. Dan Fania yang terakhir gimana? Oke, lengkap ya terakhir. Mungkin sama kayak teman-teman yang lain karena ceritanya sumbernya sama. Ya. Mau ceritain apa lagi gitu kan ya. Nah, mungkin ditambahkan aja memang itu adalah peristiwa yang pilu gitu ya. Terjadinya tadi udah dijelaskan. Dan memang ini Palukas ini dicari gitu ya oleh tentara Belanda. Kemudian terjadilah bisa dibilang pembantaian. Namun pada saat itu yang dicari itu hanyalah seorang laki-laki. Namun seorang perempuan, ibu dan anak itu dibiarkan saja gitu. Mungkin hanya seorang anak laki-laki mulai dari 12 tahun kalau nggak salah yang dibantai dan ditanyai keberadaan Palukas ini gitu. Jadilah pembantaian di situ. Baik, terima kasih. Apaan sih? Nah, gini guys, karena ini acara quiz yang tentunya ada games yang dimana gue punya 10 pertanyaan nih tentang seputar tragedi Rawagede Karawang. Rumusnya tuh cukup sederhana kok, yaitu ketika gue melontarkan sebuah pertanyaan, teman-teman bisa langsung menulis jawaban itu di kertas dan alat tulis yang sudah disediakan. Beres tidak beres jawaban wajib ditampilkan bareng-bareng ke hadapan kamera. Dan konsekuensinya yang salah ataupun yang tidak menjawab pertanyaan hukumnya adalah cukup dicoret mukanya oleh teman-teman yang menang. Seandainya dan seandainya semua teman-teman jawabannya salah, gak semuanya salah nih, berarti
aku berhak mencoret muka suci kalian semua ya dengan tangan-tangan saya. Tenang, kalau setiap pertanyaan ada jawabannya, dan jawabannya bakal berdasarkan setelah Bro and Sis menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita langsung eksekusi aja ya. Oke, pertanyaan pertama apa ya? Coba kapan tragedi Rawa Gede terjadi di Karawang? Ada 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Ini ayo tampilkan bareng-bareng. Ini dong. 1, 2, 3. Coba ya, 9 ya. Pada jawabannya itu pada tanggal 9 Desember 1987. Betul. Oke, semuanya benar. Mana? 45. Tahu ini ya. Oke, teman-teman masih ayo coret mukanya dan cantik. Gila, kayak gitu. Masa itu tidak sih? Tanya bukan aja dikit tau dia kena petung ya. Ketahuan banget ya pengen jadi. Satu orang. Boleh sama temen-temennya. Iya tuh harus leader. Kok nawar sih? Nah, Cantik banget di awal. Dimocin. nah, jadi gini guys, penjelasannya, tragedi Rawa Gede terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 di Desa Rawa Gede, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini merupakan bagian dari agresi militer Belanda kedua, di mana pasukan Belanda melakukan operasi militer untuk mengatasi perlawanan rakyat Indonesia yang menentang penjajahan Belanda pada tanggal tersebut. Dan pasukan Belanda mengeksekusi ratusan warga Desa Rawa Gede yang diduga terlibat dalam perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Sehingga peristiwa tersebut menjadi salah satu tragedi bersejarah yang menyedot perhatian dunia meninggal bekas dan mendalam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Begitu. Kemarin kan gitu nggak sih Pak Sukarman ya? Iya. Dia itu harus Batman. Kalau gak ada yang salah nggak seru ya guys. Oh, nggak usah nggak usah ngelantin sih. Iya, biar seru aja. Oke, pertanyaan kedua nih, langsung ya. Pertanyaan cuma diucapkan sekali aja, nggak ada pengulangan 2 kali. Tokoh siapa sih yang dicari tentara Belanda yang sehingga menyebabkan peristiwa pembantaian di Rawa Gede pada tahun 97? 5, 4, 3, 2, 1. Deng. Ayo tampilkan 1, 2, 3. Habis sama. Ya, jawabannya betul. Betul. Harus ada yang bisa menjelaskan kenapa pasti khas di sini? Ada yang bisa menjelaskan kenapa dicari? Kenapa dicari? Jadi Kapten Bokas itu dia kenapa dicari oleh Belanda karena dia itu terkenal pemberani dalam mengotak pabrik Belanda. Jadi dia yang paling bisa gitu mengecewakan Belanda, makanya sangat dicari banget sama Belanda. Mungkin itu. Ada lagi nambahin? Oke, aku yang nambahin ya. Jadi, tentara Belanda membantu warga Rawa Gede karena mencari Kustanyo, seorang tokoh perjuangan kemerdekaan yang telah melarikan diri yang ternyata telah melarikan diri ya. Yang bersifat kembali Rawa Gede. Sebanyak 431 orang tewas dalam waktu beberapa jam akibat aksi militer tersebut. Peristiwa ini terjadi pada masa agresi militer Belanda I di Indonesia, di mana tentara Belanda kembali datang dan berhasil menguasai wilayah Jawa Barat. Nah, ada fun fact-nya, Belanda kalah dalam sidang pengadilan Den Haag terkait gugatan keluarga korban. Pada akhirnya 2011, pemerintah Belanda dihukum bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebagai simbolik. Wow, Next ya, pertanyaan ketiga.
Berapa jumlah korban yang tewas dalam peristiwa pembantaian Rawagede pada tahun 1947? Jumlah akhir. Jumlah Jumlahnya terbuka juga. jumlah akhir yang tewas yang terdeteksi gitu. Ketuain aja. Terus apa? Anda kata gue. Oke, 1, 2, 3. Masa tinggal. Yang mana tuh dia? Totalnya, itu tuh dia kalau dia di PT nggak ketahuan ya guys. Iya. Dia betul yang nggak ketahuan itu 483. Kita nggak ada yang tahu mana tahunya. Kematian itu adalah rahasia ilahi. Apa nih? Ini contohnya betul. Silakan semua yang tidak diketahui. Sahabat bertinggal. Iya. Ini di mana kita tahu? Dekat deh. Ada tinggi. Yang benar adalah 431. Tapi aku jelasin dulu ya. Pada peristiwa pembantaian Rawagede yang terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 1947, sejumlah 431 penduduk menjadi korban tewas. Namun, terakhir data yang tercatat ada 483 orang, tetapi hanya 181 orang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi siapa yang salah? Silakan coret, bukan cantik dia. Silakan. Ada gak nyamret? Ini wakil otak. Because ini wakilin dia, wakilin. Seneng banget deh. Sekolah padanya itu aja. Dan aku satu aja pak. Ini gitu. Ini semua tuh ya happy. Kayak aneh banget itu manusia aneh. Oke, cantik banget. Nah, aku tanya kenapa bisa lebih dari 800 orang? Jawabnya. Tidak ketahuan. Oh. Tapi gila, kan ada yang pesan ya pak. Ada yang pesan itu semua dia nggak dia. Itu udah kan aku 31. Ya harus 31 mandang gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan keempat. Nah, kembali lagi ke Pak Kustario. Ini cukup menarik untuk dibahas. Oke. Siapa sih tokoh Kustario dan mengapa tentara Belanda mencari di Rawagede? Silakan tulis. Udah belum? 3, 2, 1. Dimulai karena jawabannya pada panjang-panjang. Ya, panjang banget. Kita mulai dari Sheila. Silakan Sheila tampilkan jawabannya di kamera. Dari mana? Jelasin. Oke. Kenapa Sheila menjawab pertanyaan tersebut? Jadi korban ini adalah seseorang yang berani. Jadi salah satu seseorang yang berani mau obrak-abrik markas Belanda ini, bahkan sampai menyamar gitu ya ke dalam menjadi tentara Belanda ke dalam markasnya Belanda ini. Makanya Belanda ini begitu benci atau begitu pengen menghabisi markas ini. Oke, Fitri. Baik, jawabannya apa nih? Coba tampilkan ke kamera jawabannya. Kapten Lukas yang berani sama sih, intinya berani merombak Belanda hingga selesai kemerdekaan pun beliau masih dicari gitu. Nah sebenarnya pas tragedi Rawagede ini beliau juga sempat menyamar lagi nih dia tentara Belanda ke markasnya Belanda yang di Rawagede itu yang aku tahu. Oke, next. Yes. Cepat tampilkan. Ini jawabannya. Ini guys jawabannya. Letnan. Kenapa? Tapi bener ya? Iya bener. Letnan Jenderal. Letnan Jenderal. Iya tahu. Nah kebaca. Udah ini hanya saya yang tahu dan Johan. Nih jadi Jenderal Lukas Kustario itu merupakan satu jenderal yang dia sama kayak teman-teman lain, jenderal yang berani dan juga dia rela mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dan kayak kesejahteraan rakyatnya. Oke, kalau dari saya sendiri sama jawabannya,
beliau adalah seorang yang berani mau berkabrik markas Belanda gitu. Aduh, selenggan Bungsu. Jawabannya menghampiri so. Tapi intinya sama kan. Jadi jawabannya benar semua. Lebih tepatnya tadi kan kenapa sih gue berabrik, ada apa dengan kata Soekarno ini, apakah mungkin punya jawaban gitu terhadap punya rahasia apa gitu kan. Di sini aku jelaskan. Nah, jadi Lukas Kustanyo ini melarikan diri karena tentara Belanda mencarinya untuk menangkapnya. Ia melarikan diri dengan berjalan kaki dan kemudian mengumpulkan pasukan TNI dan Laskar Pojong di Rawagede dan merencanakan penyerangan ke Cililitan. Dengan hal itu membuat repot Belanda dengan aksinya. Nah, ia merupakan komandan Kopsi divisi Siliwangi yang secara tekad dan penuh perhitungan melakukan aksi sabotase gitu. Penyergapan secara mendadak dan pertempuran brutal head to head di kawasan tersebut di Rawagede memang sudah lama jadi incaran Belanda. Jadi Bigja ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Apa teman-teman ketahui tentang gambar yang monumen emas? Ayo tulis. Oke. 3, 2, 1. Mulai dari Sheila. Fania dulu ya udah. Gantian go. Tadi aku apa yang teman-teman ketahui kenal foto yang saya ketahui gitu ya, patung emas yang seorang ibu yang sedang menggendong dua orang anaknya gitu bernama Atung dan Adul. Kalau salah mohon maaf. Nah iya, karena yang seperti dibilang tadi bahwasannya memang tentara Belanda ini mencari anak laki-laki yang sudah berusia 12 tahun ke atas. Nah seorang ibu ini diceritakan gitu, seorang ibu ini mengusir bukan mengusir, kayak menyuruh anaknya gitu, berdua anaknya untuk pergi gitu dari rumahnya gitu. Dan kemudian mereka tuh kalau gak salah ditembak gitu ya, terus dibuang ke sungai dan ditemukan gitu jasadnya dalam keadaan pelukan gitu, dua orang ini gitu. Kania? Kalau dari saya ini adalah gambaran seorang ibu yang memeluk dua orang anaknya, yang sama seperti yang Fani katakan bahwa si dua anak ini yang dicari oleh para penjajah karena dua orang anak laki-laki ini sudah berusia 12 tahun. Nah si dua anak laki-laki ini menceburkan diri ke dalam sungai. Setelah itu ibunya kehilangan dua orang anak tersebut, dan nama anaknya itu adalah Atang dan Adul. Atang. Pokoknya itu dua anak kayak ya enggak dong. Nah, pokoknya kayak gitu. Itu ya adalah gambaran seorang ibu yang kehilangan dua orang anaknya. Makanya itu kenapa gambarnya emas, karena itu kayak menyimbolkan ya anak-anak tuh adalah emas gitu bagi orang tuanya. Setuju banget sama perkataan teman-teman bahwa ini adalah simbolik monumen gitu. Tapi yang aku lihat di sini adalah pengorbanan seorang ibu dalam mencari jasad kedua anaknya. Dia ngambil-belain turun ke sungai harus deras mencari kedua anak ini, dan baru beberapa hari kemudian ketemu gitu kan dalam posisi berpelukan. Dan sedihnya juga adalah karena saat itu yang tersisa adalah perempuan di kawasan Rawagede karena cowoknya semua ditembak mati termasuk anak kecil. Jadi ibu-ibu tuh pada ngegali sendiri makamnya untuk nguburin jasad keluarganya itu. Jadi itu yang bikin mungkin hati emasnya seorang orang tua gitu, atau seorang ibu demi anaknya dan keluarganya. Dan terakhir Sheila. Jawaban saya sih sama kayak ketiga teman-teman saya. Mungkin di sini mau nambahin kenapa sih patung Adul sama Atung ini yang dibuat. Mungkin karena dari kisahnya mereka ini kan saudara kakak beradik ya, yang mungkin kalau misalnya didengarkan dari kisahnya itu lebih ngelus gitu ke hati. Nah makanya ada seniman yang emang ingin memberi simbolis gitu, dan dibuatlah patung ibu Adul dan Atung ini, yang dimana mereka patungnya tuh saling berpelukan gitu. Oke. Jawabannya benar salah nggak ya? Cepat semuanya.
Nah, aman dong. Udah nggak salah, saya udah saya. Tapi dia wajib foto detik naik. Nah, jadi penjelasannya secara ini ya, dalam sejarah, sebuah patung emas yang menjadi daya tarik wisatawan. Patung ini menceritakan kesedihan seorang ibu ditinggal oleh anak laki-lakinya dan suaminya yang dibantai oleh tentara Belanda. Seperti diceritakan oleh Fitri, patung ini menggambarkan seorang ibu menanggung anaknya. Patung ini juga menggambarkan kisah tragis dari ibu Mantem dan kedua anaknya Adul dan Atung pada 9 Desember 1947. Rumah mereka dibakar dan ayahnya ditembak oleh Belanda. Adul dan Atung yang saat itu masih remaja juga dibunuh. Kisah ini diabadikan dengan patung berwarna emas di lantai 2 monumen ini gitu kan. Monumen ini menjadi pengingat akan perjuangan rakyat Indonesia berjibaku melawan militer Belanda hingga pertahunan kawan. Cukup tragis ya, sedih sih. Kayak kemarin sempat cara menggali kuburan itu menggunakan sendok juga, pakai golong dengan peralatan sangat seadanya. Ada satu kampung perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Jadi kampung janda gitu kan semuanya. Oke, next pertanyaan saja, pertanyaan berapa nih? Berapa? Kelima ya? Wah, kelima loh, sepuluh gitu kok. Udah, oke. Di sini aku bakal mulai membacakan puisi. Tolong dengarkan ya sesat. Kami cuma tulang belulang berserakan, topi adalah kepunyaan. Kaulah lagi yang tentukan nilai Tuhan telah berserakan, ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Nah, siapa pencipta dari puisi tersebut? Oke, dan dibuat tahun berapa? Ini apa-apa. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, kami berapa ya? Main. Dan silakan tampilkan pada kamera. Sama Didi. Awal tahunnya berapa? Berapa ya? Tidak ada tahunnya. Yang tepat adalah Chairil Anwar tahun 1948. Yang penting kegiatannya bener. Yang benar siapa? Fitri ya? Fitri ya? Silakan Fitri berhak bicara teman-temannya. Beda setahun apa? Iya, cuma beda 10 tahun. Saya berapa kan? 58. 47 ya. Kalian baik 10 tahun itu adalah setahun itu maksud bisa jadi ya. Penelitian ya. Apa tadi ini modelnya 48 terus lewat. Kesannya 10 tahun. Sudah banget. Oh, ya. Ini cantik banget ya. Di mana ya? Visitin. Balik. Aduh iya. Agak cuma banget. Tapi yang gue lihat itu Tekuk baru udah biar kan clean kill. Oke. Oh here. Party sini beste sahabat. Sana baru aku itu lagi. Apa karena lagi nadinas. Nah, penjelasannya tuh, penciptanya tuh dari tokoh apa sih nih sejarawan ya Chairil Anwar dari diciptakan pada tahun 1948. Itu sebuah penggal bait suci itu dari Penggalan Karo Bekasi, karya sang penyair ternama Chairil Anwar, berhiasi patung seorang ibu sedang memangku dua anaknya yang tewas dalam kejadian pembantaian menewaskan 431 orang yang diantar terdapat perjuangan dan warga sipil. Nah, langsunglah pertanyaan ke-6 ya, lanjutkan. Bagaimana penyelesaian kasus pembantaian Rawa Gede setelah peristiwa tersebut? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita main baik.
Kita mulai dari kan ya. Coba jelaskan apa ya? Bagaimana penyelesaiannya? Bisa aja pakai apa ya? Apa ini? Pembangunan persegi. Oh iya betul. Ya, jadi penyelesaian masalah diberi uang kompensasi sebesar pokoknya sekitar 1 miliaran terus tapi dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi. Nah, itu adalah uang kompensasinya. Ini belum ketulis karena tadi lagi sibuk. Nah, terus juga penyelesaiannya juga untuk di apa ya agar dikenang. Jadi si para orang-orang apa tuh namanya kalau misalnya awalnya bukan apa yang perang namanya apa pahlawan itu alumni Wah coret bias. ya pokoknya itu kayak dibangun kayak bangunan monumen agar selalu terus bersejarah ya dia ini itu filosofinya itu 8-17-45 jadi ada 17 lantai untuk menuju ke bangunan atas terus ada 8 sisi persegi gitu yang dikasih kaca gitu buat jadi mikir. Oke, Fania. Kurang lebih sama dibawa ke apa ya kayak kongres atau apa gitu di Belanda kalau nggak salah. Terus juga para janda asik diberi uang sekitar 200 juta sebagai kompensasi gitu. Yang keluarga yang ditinggalkan begitu. Selanjutnya Nah itu veteran. Oke, selanjutnya dari aku itu dibangun monumen. Nggak tahu tahunnya ya bener atau enggak 1996. Terus kalau ini inget sih kayaknya yang ganti rugi dari Belanda itu sekitar tahun 2011 sih. Itu sih. Kalau aku hasil akhirnya itu pada tahun 2011 itu ada 9 orang janda dan 1 siapa gitu ya lupa pokoknya mereka tuh pergi ke Belanda gitu kayak ke pemerintahan Belanda dan akhirnya pemerintahan Belanda menyetujui untuk mengasih uang kompensasi tersebut sebesar 200 juta pada per jandanya itu. Bener wah ya. Bener wah ya. Anda udah begitu ya. Udahlah kalau aku cuma kayak tadi malam ini, masih tiap hari ini. Udahlah, bener aku semua. Emang bener aja. Oke. Jadi gini guys, penjelasannya. Setelah peristiwa tersebut ya, pada akhirnya sekian lama pada tanggal 14 Desember 2011 Pengadilan Den Haag menyatakan bahwa pemerintah Belanda bersalah dan membayar Rawa Gede tersebut. Setelah 64 tahun kasusnya ditutupi, artinya tuntutan dan Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia atau KNPBMI bersama keluarga korban dipenuhi oleh pemerintah Belanda. Sebagai bentuk penebus dosa, Duta Besar Belanda untuk Indonesia namanya apa sih? Jan Deswarm. Beneran namanya. Jadi mewakili pemerintah negaranya untuk meminta maaf untuk kasus di Rawa Gede. Pemerintah Belanda pun menjalankan perintah pengadilan yakni membayar kompensasi senilai 20.000 euro atau sama dengan 240 juta pada sejumlah janda korban pada pembatasan Rawa Gede tersebut. Namun, hanya 6 orang menerima kompensasi yaitu ada Bucawi, Duwanti Sariman, Tasgam, Tener, Bijay, dan Ita. Sementara pelaku utama pembatasan itu Mayor Alphonsus Jean Henry Binjang, gitu bacanya, tetap hidup terhormat tanpa menjalani hukuman lanjut penjahat orangnya gitu. Oke, pertanyaan ke-7 nih. Ini bang, kasih apa ya? Pokoknya kalau pertanyaan jawabannya salah, keterlaluan bang. Monumen Rawa Gede dibangun diresmikan pada dibangun dan diresmikan pada monumen. Sekali lagi ya, monumen Rawa Gede dibangun dan diresmikan pada. Udah gak mau gue pengen buat sedap loh. Apaan sih? Diresmikan pada monumen Rawa Gede dibangun dan diresmikan pada tahun beda loh ya, dibangun sama diresmikan. Iya.
Ya dibangun dan diresmikan. Soalnya tangan lu jatuh kayak lima, empat, tiga, dua, satu. Salah bebas Juli. Juli 1996. Oh, kan bener gila. Jalan nggak? Gue salah. Jualan khusus lagi di Mesir ya. Support kemerdekaan dan betul kan? Karena pertanyaan ini mengandung dua pertanyaan, Dua pertanyaan. Iya, kamu dibangun dan diresmikan. dibangun dan gini. Misalnya tanggal tertentu. Kayaknya dibangunnya 1906. Ini nggak prepare. Ini definisi. mereka seorang pengen ketahuan banget sih siapa yang dikasih tahuannya ya aduh gue belajar buku iya pas kau mau nggak dapat ya gue Salah semua ya guys ya. Katanya udah Katri, ini bener loh. Udah Katri, dia kan ada pertanyaan yang dia udah Katri tanya berarti iya. Katri dia tidak mendekati udah akan pertanyaan. Jadi mbaknya satu benar. Ya udah gini. Gak ada yang salah siapa? Fitri tidak punya kami ya. Kami jelasin semuanya. Ada asingnya loh. Jelasin dulu ya teman-teman. Monumen Rawa Gede ini adalah wisata di Karawang berada di tepi jalan paling utara di Desa Rawa Gede, Kecamatan Rawamantra atau berjarak se-kilometer dari kota. Monumen Rawa Gede adalah kenangan sebuah peristiwa yang menjadi tenggara pembantaian dari ratusan rakyat sipil oleh tentara pemerintah kolonial Belanda pada tahun 9 Desember 47 atau hanya selisih 10 hari sebelum terjadi agresi militer Belanda II. Monumen Rawa Gede ini dibangun pada bulan November 1995. Setelah itu diresmikan pada tanggal 12 Juli 1996. Ada bangunan bersejarah ini berada dekat dengan berbagai perkebunan persawahan penduduk yang ada di tengah timur perkampungan. Silakan sore Fania, semua Fitri dan Kania. Zaman iya salah. Kalau dia lama kita jauh deket perfect. Iya. Gimana aja ada buat warna itu yang milik itu kita ambil. Maafin ya, ngomong. Ini maafin aku. Ania udah full banget kan? Aku mau cerita. Oke, tiga bel gitu. Nggak tahu deh. Kita tuh mau patah ada dijawab ini aku tinggal proses clear. Waktu sih ini berapa kali tiba-tiba jadi paling security. Berapa kali sih ini? Bukan saya kasih ini dikeluarkan dong. Apa yang Pertanyaan 8 dan 9. Oh dua. Istirahat banget. Jika teman-teman pernah masa ke sana dan benar-benar memerhatikan nasihat yang tersebut, coba sebutkan. Pertama, berapa jumlah anak tangga pada undakan menuju lantai 2? Yang kedua, bentuk bangunan pada lantai dasar tersebut berbentuk apa? Lantai dasarnya. Yang ketiga, puncak monumen berbentuk piramid yang terbagi menjadi berapa bagian dan memiliki ketinggian berapa meter? Saya ulangi. Pertama, berapa jumlah anak tangga pada undakan menuju lantai 2? Bisa-bisa aja berkata. Terus yang kedua, bentuk bangunan pada lantai dasar berbentuk. Dan ketiga, puncak monumen berbentuk piramid yang terbagi menjadi berapa bagian dan memiliki ketinggian berapa meter? 5, 4, 3, 2, 1. Tadi dia jadi seperti pertanyaan berapa gitu. Oke, silakan tunjukkan jawabannya kepada kamera. Ayo Fania, kalau nggak diskualifikasi buat coret ya. Jawab meter. Nggak tahu deh bang. Itu kata. Itu saja waktu 5 meter. Tinggi banget. Oke, jawab Sheila. Anak tangganya 17, hexagonal persegi 8, 4 bagian tinggi 5 meter. Betul.
Betul, betul. Ania 17 nih. Ini benar kan, dapat 17 tapi tidak tahu benda itu tahu 45 meter. Ania, berikut ya? Iya. Berapa lagi kan sampai ke 8? Ya benar. Cok, benar deh. Benar. Jangan ngerasa aku baik di sini. Ini apa mata selatan teman-teman cara puannya sepuasnya. Ya sih, aku apa gimana gimana itu dua kali ini kalau sini nggak tahu mungkin kita lagi kalau capek udah menyambar kulit lo tahu Oke, jadi penjelasannya tercatat Monumen Awagede memiliki 17 anak tangga pada undakan menuju lantai 2. Angka ini melambangkan tangga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bentuk bangunan pada lantai dasar berbentuk persegi 8 yang melambangkan bulan Agustus. Puncak monumen berbentuk piramid yang terbagi menjadi 4 bagian dengan ketinggian setinggi 5 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan 1945. Gitu bener itu 45 meter coba udah tinggi banget. Oke, pertanyaan terakhir harus cepat ya. Pertanyaan ayat, siapa nama dari narasumber peristiwa Awagede kemarin? 3, 1. Kita dulu. Jadi 3, 2, 1. Udah. Iya. Betul. Cepat keluar dulu kita. Oke, betul. That answer karena Saya posting dulu. oke, posisi. Iya, gak jadi deh. Aku tampolin semua bersih. Berarti yang semua kena semua ya? Iya. Ini namanya udah tak seram bro. I don't care tidak. Karena punya acaranya. Oh, jadi dia yang punya acara nggak mau. Kemarin gue bilang aku 1, 3, kenapa udah bisa aja nanti udah mau posting loh. Nggak namanya intensi akhir sama dia ini. Pokoknya waktu lo izin dulu. Oke. Aku closingan siapa? Aku ke kalian loh. Pertama sih story. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami ini. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bye. Thank you for watching.